Ini contoh deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti secara kualitatif melalui narasi terhadap data yang diperoleh. Fokusnya menggambarkan fenomena sentral objek, lalu pengumpulan data, observasi dan wawancara, analisis datanya dengan reduksi dan kategorisasi data, sehingga dapat menggambarkan fenomena sentral baru yang menarik terhadap objek yang diteliti. Uji validitasnya menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Kalau ingin meneliti keunikan objek, penelitian keunikan bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan keunikan objek yang diteliti. Unik berarti tidak ada kesamaan dengan yang lain. Fokusnya pada keunikan objek yang diteliti, pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data dengan reduksi data, dilanjutkan kategorisasi, dan pemberian makna terhadap keunikan suatu objek. Uji validitasnya dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Ketiga, menggambarkan proses. Penelitian ini bertujuan menggambarkan langkah kerja atau interaksi manusia dalam suatu kelompok. Fokusnya pada proses kegiatan, pengumpulan data, observasi, wawancara, analisis data dengan mengurutkan peristiwa menjadi langkah-langkah yang sistematis. Menemukan masalah dan suatu potensi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potensi dan masalah yang betul-betul masalah sampai ke akar-akarnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pemecahan masalah. Fokusnya pada potensi masalah yang diteliti dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, deskripsi, reduksi, dan klasifikasi data. Lalu ada juga penelitian yang sifatnya membuat kategorisasi, lalu membuat suatu konstruksi. Ini adalah contoh peneliti menemukan barang-barang yang berserakan seperti ini. Kalau seperti ini memang diawali dengan mendeskripsikan apa yang terjadi dan selanjutnya dapat mengkonstruksi fenomena ini. Misalnya konstruksinya dari berbagai barang yang berserakan ternyata dapat disusun ke dalam suatu pohon tentang data yang diperoleh tadi. Jadi ini adalah kesimpulan dari hasil analisis. Memahami makna. Nah, ini adalah langkah yang lebih sulit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna suatu peristiwa atau gejala. Makna adalah data yang sesungguhnya, data di balik yang tampak. Fokus memahami makna, tujuan penelitian 1-7. Makna dari gambaran suatu objek sampai makna hubungan antar kategori. Pengumpulan data, observasi, wawancara, triangulasi. Ini juga memahami makna budaya. Orang melakukan kegiatan ini, kalau orang ahli ekonomi, kan ini dipandang sesuatu pemborosan. Tapi karena ini suatu keyakinan, sehingga merelakan tenaga, uang, dan waktunya untuk melaksanakan acara ini. Apa makna dari bahasa tubuh? Lihatlah Mona Lisa ini mengedipkan matanya, ya. Lalu juga menggerak-gerakkan tubuhnya, mengedipkan matanya. Apa maknanya? Ini tentu yang bisa mengartikan adalah orang-orang yang sudah memahami bahasa tubuh. Ya. Dan ini juga apa maknanya cemberut? Ya. Ini juga mengandung makna. Apa maknanya orang mengail ikan? Apakah cari ikan atau hanya hiburan? Nah, ini apa maknanya hutan terbakar atau dibakar?
Ada yang bilang dibakar karena untuk memudahkan membuka hutan. Ada masjid ya yang terdiri atas 3 tingkatan, ini mengandung makna tertentu.